Denny membeli sebuah smartphone rusak dengan harga 700.000, kemudian smartphone tersebut diperbaiki dengan biaya 50.000. Jika smartphone tersebut akan dijual kembali dengan harga 1.800.000, berapakah persentase untung penjualan yang diperoleh Denny? Ya, ini sederhana sebenarnya. Yang pertama di sini adalah dia membeli dengan harga 700.000. Kita tulis saja 700.000. Kemudian ini masih dalam kondisi rusak, diperbaiki biayanya adalah 500.000, maka 700 ditambah 500.000. Artinya ini adalah modalnya. Modal awal adalah 1.200.000. Sementara akan dijual dengan harga 1.800.000. Oke, dijual dengan harga 1.800.000 harga jualnya. Artinya si Denny dapat untung 1.800.000 dikurangi 1.200.000, artinya untungnya adalah 600.000. Untungnya adalah 600.000. Sehingga kita yang ditanyakan di sini adalah persentase untung. Persentase untungnya adalah persentase U sama dengan keuntungannya adalah 600.000 dibagi harga beli plus modal, artinya dibagi dengan modalnya 1.200.000, bukan dibagi dengan 1.800.000 karena 1.800.000 adalah harga jualnya. Berarti di sini harus dibagi dengan 1.200.000 dikali 100% tentunya. Oke, ini ya sudah selesai nih. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6/12 kan setengah. Ya, 50% gini. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Denny adalah 50%. Yang jadi patokan di sini adalah kunci adalah untung per harga beli, bukan harga jual. Seperti itu saja konsepnya ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2, tetap di matematika tapi dengan materi berbeda, yaitu tentang perbandingan. Ariel, Bedu, dan Cahya mengumpulkan kelereng-kelereng yang mereka miliki ke dalam sebuah kaleng. Setelah dihitung, jumlah kelereng dalam kaleng sebanyak 56 buah. Perbandingan jumlah kelereng Ariel, Bedu, dan Cahya adalah 5:7:2. Jika Bedu mengambil kembali kelereng yang dia miliki, berapakah sisa kelereng dalam kaleng? Kita tulis dulu perbandingannya. Ariel, kemudian dibanding Bedu, kemudian dibanding dengan Cahya. 5:7:2. Ini dari perbandingan di sini sudah kita masukkan ke dalam kalimat matematika. Berikutnya di sini nilai 56. Jumlah kelereng mereka sebanyak 56. Artinya di sini A tambah B tambah C dari segi jumlah adalah 56. Dari segi penjumlahan perbandingannya adalah 5 tambah 7 12 tambah 2 14. Sehingga kita bisa menentukan langkah mana yang ditanyakan di soal, yang mana aja kan gitu. Yang ditanyakan adalah sisa kelereng setelah diambil oleh Bedu. Berarti Bedu ngambil sisanya berapa? Sisa itu kan 5 tambah 2. Berarti yang ditanya adalah kelereng yang di dalam tinggal miliknya Ariel dan miliknya Cahya. Perbandingannya adalah 5 ditambah 2, 7. Ya kan? Ini yang kita cari. 14 bisa menjadi 56 itu karena dikali dengan 4. Sehingga 7 ini juga harus dikali dengan 4, 28. Selesai sebenarnya. Cukup mudah. Ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B ya. Atau teman-teman bisa seperti ini. Kita cari semuanya boleh ya. Misalnya ini semuanya kan dikali dengan 4, maka Ariel kelerengnya berapa? Ya ini dikali dengan 4. 5 kali 4 gitu boleh 20. Sementara kelerengnya Bedu adalah 7. Perbandingannya berarti 7 kali 4 28. Cahya 2 kali 4 8. Lihat jumlah kelereng semuanya plus 56. Jika yang diambil adalah miliknya Bedu, maka di dalamnya tinggal 20 tambah 8 28. Sama. Oke. Suka-suka, yang penting kita tidak terkecoh dengan soal dan bisa merubah soal cerita ini ke dalam kalimat matematika. Cukup mudah sekali karena kalimat matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya kita masuk di soal nomor 3.
Ali dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari. Dan Benny dapat menyelesaikan tugas tersebut selama dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama untuk mengerjakan sebidang tanah pertanian tersebut, berapa waktu yang dibutuhkan? Itu kan yang ditanyakan. Ini caranya adalah Ali kemudian Benny. Ali adalah dia bisa menyelesaikan selama 4 hari, berarti 1/4. Sementara Benny bisa menyelesaikan pekerjaan itu selama 12 hari, berarti di sini ditambah 1/12. Ini. Tinggal kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi penyebutnya 12 semua, ya kan? 4 menjadi 12 dikali dengan 3, maka 1 ini juga harus dikali dengan 3. Di sini jawabannya 3. Ini tetap berarti 4. 3 tambah 1 kan 4/12. Untuk menentukan jika mereka bekerja bersama-sama waktu yang dibutuhkan berapa, ya posisi ini harus dibalik menjadi 12/4 sama dengan 3 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan selama 3 hari. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan, ya. Selanjutnya di soal nomor 4, api abadi Merapen dimanfaatkan sebagai sumber obor berbagai kegiatan. Pekan Olahraga Nasional juga sering memanfaatkan api Merapen sebagai obor yang dibawa secara estafet oleh para atlet dari kota satu ke kota lain. Dengan obor ini, para atlet bersemangat untuk mengikuti berbagai kegiatan olahraga. Makna simbol obor pada teks tersebut adalah, ini sudah ke bahasa Indonesia ya. A. Gembira, B. Persatuan, C. Semangat, D. Rajin, atau E. Kemenangan. Obor di sini. Obor di sini bermakna, ya, simbol obor di sini bermakna adalah semangat yang selalu berkobar-kobar. Ya, berarti di sini jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Gitu ya. Selanjutnya kita di soal nomor 5. Di soal nomor 5, bacalah kalimat berikut. Kabarnya, Presiden akan mengadakan reshuffle kabinet supaya meningkatkan kinerja pemerintah. Penggunaan kata hubung dalam kalimat tersebut tidak tepat karena A. Kata supaya tidak diperlukan. B. Kata untuk bermakna tujuan. C. Kata supaya bermakna alasan. D. Kata untuk menyatakan asal. Kata supaya bermakna saran. Yang menjadi permasalahan di sini adalah untuk supaya. Di sini kalau kita masih ingat, teman-teman masih ingat, ada kata hubung dalam kalimat ini, yaitu untuk dan supaya. Kata hubung untuk dan supaya di sini memiliki kedudukan yang sama atau memiliki makna yang sama, yaitu bermakna tujuan. Maka penggunaan dalam kalimat harus dipilih salah satunya. Bisa menghilangkan kata untuk atau bisa menghilangkan kata supaya. Yang penting dipilih salah satunya. Dari opsi jawaban A sampai dengan E, yang paling benar adalah yang A. Kata supaya tidak diperlukan. Berarti kalimatnya akan menjadi, kabarnya Presiden akan mengadakan reshuffle kabinet untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk di soal yang ke-6. Bacalah teks berikut. Drama Tari Akbar Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musik Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan martabat. Perbaikan penggunaan istilah akbar dan musik pada teks tersebut adalah A. Besar musikal, B. Kolosal musikal, C. Kolosal musisi, D. Agung musisi, atau E. Besar musikal. Di sini yang ditanyakan adalah istilah dari kata akbar yang melekat pada drama tari akbar. Musik adalah pada kata drama musik Arya. Kita perhatikan di sini keduanya adalah istilah akbar pada kata drama tari akbar di sini tidak bersesuaian dengan makna kata tersebut.
Kata akbar lebih tepat digunakan di bidang agama. Misalkan tablik akbar, pengajian akbar. Karena kalimat tersebut mengenai suatu pertunjukan, maka ini kan dramanya kan pertunjukan, maka kata yang tepat untuk menggantikan kata akbar adalah kolosal. Drama tari kolosal Arya. Yang pilihannya kolosal hanya B dan C saja. Kemudian kata musiknya yang pada kata drama musik Arya. Bentukan yang tidak tepat karena mengandung makna alat. Maka bentukan yang tepat pada kata drama musik adalah drama musikal. Di sini musikal mengandung makna berhubungan dengan musik. Jadi jawabannya adalah kolosal dan musikal. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 7. Pada ekosistem padang rumput terdapat rantai makanan belalang, kata, ular, elang. Apabila kata punah, maka akan terjadi A. Belalang dan ular berkembang pesat. B. Belalang punah dan ular berkembang pesat. C. Belalang berkembang pesat dan ular punah. D. Belalang dan ular punah. Atau E. Elang berkembang pesat. Di sini yang ditanyakan adalah pada posisi kata di sini punah. Kalau kata punah artinya yang dimangsa kata di sini adalah belalang. Jika katanya punah, maka belalangnya akan berkembang pesat. Jika kata punah, bagaimana dengan ular? Kata adalah dikonsumsi atau dimangsa oleh ular. Jika katanya punah, maka ular pun akan ikut punah karena yang dimakan sudah nggak ada. Jadi yang akan terjadi apabila kata punah di sini adalah belalang akan berkembang pesat dan ular akan punah. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya kita masuk di soal yang ke-8. Sini. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Planet terbesar kedua memiliki satelit Titan. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus, atau E. Mars. Kita akan bahas satu persatu di sini dimulai dari pilihan jawaban yang A, yaitu Jupiter. Jupiter di sini adalah planet terbesar yang pertama, bukan planet terbesar kedua ya. Jupiter ini adalah planet yang paling besar. Kemudian skala rotasinya adalah yang tercepat. Kemudian ciri yang kedua di planet Saturnus, B. Saturnus di sini adalah planet terbesar kedua. Saturnus ini disebut juga dengan planet cincin. Mempunyai satelit yang bernama Titan. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang B ya. Tapi tidak lengkap kalau kita nggak bahas yang C sama D sama E. Yang C Uranus. Uranus biasanya disebut sebagai planet biru. Sedangkan Neptunus di sini adalah planet yang skala revolusinya paling lama, atau biasa disebut juga dengan Neptunus ini disebut juga dengan kembarannya Uranus. Sedangkan planet Mars di sini adalah dikenal dengan planet merah. Oke, selanjutnya di soal nomor 9. Salah satu agenda rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 di Pejambon adalah A. Pembagian wilayah administrasi Republik Indonesia dalam 8 provinsi. B. Penetapan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. D. Pembentukan Kabinet Pemerintahan. E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di sini adalah hasil dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua agendanya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemudian yang ketiga, tugas Presiden dibantu Komite Nasional sebelum terbentuknya MPR. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang E agendanya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya di soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 di sini untuk materi PKN itu hampir sama dengan
tes SKD yaitu tentang TWK ya. Kita akan bahas di slide 10 di sini. Untuk kepentingan perangnya, Jepang menghendaki jaminan masuknya sumber-sumber alam bagi keperluan industri perangnya, terutama minyak. Cara Jepang mendapatkan minyak dari Indonesia adalah melalui A. Perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda. B. Penyelesaian lewat jalan militer atau perang. C. Diplomasi perdagangan. D. Pembelian sumber-sumber alam atau E. Penyelesaian diplomasi dengan Inggris dan Belanda. Cara Jepang mendapatkan minyak dari Indonesia untuk kepentingan perang adalah melalui penyelesaian lewat jalur militer atau lewat jalan militer atau disebut dengan perang. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B ya. Oke, lanjut di materi IPS ya. Kerajaan yang pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Mula Warman adalah A. Kerajaan Mataram kuno, B. Tarumanegara, C. Kahuri Pande Jenggala, atau E. Kutai. Masih ingat ini? Biasanya diajarkan di sekolah dasar ya. Kerajaan yang pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Mula Warman adalah Kerajaan Kutai, yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang berada di Kalimantan. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Oke, lanjut di soal nomor 12. Perang kemerdekaan yang berlarut-larut menghancurkan prasarana ekonomi Indonesia, sehingga menimbulkan inflasi dan defisit anggaran. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Kabinet Hatta mengambil langkah A. Meningkatkan pajak ekspor, B. Menurunkan pajak impor, C. Menurunkan pajak ekspor, D. Politik dumping, E. Pemotongan nilai mata uang atau salary. Langkah yang diambil oleh Kabinet Hatta kala itu untuk menyelesaikan masalah inflasi dan defisit anggaran yaitu melalui pemotongan nilai mata uang. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 13 di sini kita masuk ke kompetensi pedagogik ya untuk guru ya kan ini. Berikut ini adalah termasuk bagian dari 8 SNP kecuali Standar Nasional Pendidikan ya. A. Standar kelulusan, B. Standar isi, C. Standar proses, D. Standar pengelolaan, E. Standar pembiayaan. Yang tidak termasuk dari 8 standar SNP di sini. Apa? Sebenarnya ini sederhana kalau kita sudah memahami ke-8 ini. Kita akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah standar isi, biasanya berisi tentang kurikulum gitu ya. Kemudian yang kedua standar kompetensi lulusan. Bukan standar kelulusan. Yang benar adalah standar kompetensi lulusan. Yang ketiga standar proses pembelajarannya ya. Yang empat sarpras, standar sarana dan prasarana. Yang kelima standar pengelolaan. Yang keenam pembiayaan. Dan yang ketujuh penilaian. Kemudian yang kedelapan adalah teknik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi yang tidak termasuk bagian dari 8 SNP adalah standar kelulusan. Pilihan jawaban yang A ya. Yang seharusnya adalah standar kompetensi lulusan. Lanjut kita di soal nomor 14 tetap dengan materi pedagogik ya untuk 14 ini. Jadi kita menyeluruh materinya ada profesional dari 5 mata pelajaran ditambah dengan pedagogiknya. Jadi satu video memuat beberapa tipe atau gaya soal. Kegiatan kolektif kelompok kerja guru atau biasa disebut dengan KKG merupakan kegiatan yang termasuk dalam pengembangan standar nasional pendidikan. Termasuk dalam standar manakah kegiatan KKG? A. Standar penilaian, B. Standar proses, C. Standar pembiayaan, D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, atau E. Standar pengelolaan. Kegiatan KKG, kelompok kerja guru. Berarti jelas, dilihat dari istilahnya saja, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini adalah termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Lanjut di soal nomor 15. Ini yang sering digembor-gemborkan akhir-akhir ini. GLS, tujuan utama GLS, gerakan literasi sekolah, adalah pilihannya A sampai dengan E. Dan semua jawabannya, kalau kita perhatikan, saya bacakan di A, menumbuh kembangkan budaya membaca siswa di sekolah. Bagus juga kan? B, menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan di GLS agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. C, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak
agar sekolah mampu mengelola pengetahuan. D. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar berliterasi. Atau E. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Yang ditanyakan adalah tujuan umum dari GLS ini. Kita ingat bahwasanya gerakan literasi sekolah atau GLS itu punya tujuan umum dan punya tujuan khusus. Kelima ini adalah tujuan dari GLS, tapi ada yang termasuk tujuan umum dan ada yang termasuk tujuan khususnya. Yang ditanyakan adalah tujuan umum. Tujuan umumnya adalah yang B, menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini adalah tujuan umum dari GLS. Sedangkan pilihan jawaban A, C, D, dan E merupakan tujuan khusus dari gerakan literasi sekolah atau GLS. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi latihan soal tentang SKB Guru Kelas SD yang mencakup pedagogik dan 5 mata pelajaran yang diampu. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama, yaitu tentang kompetensi pedagogiknya ya. Nanti setelah ini kita akan buat tentang profesionalnya. Paham yang berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur serta menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, merupakan teori belajar dalam aliran A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Inquiry. Kita akan bahas di sini di klub matematika. Paham behaviorisme di sini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori belajar behaviorisme di sini menjelaskan bahwa pikiran manusia merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Jadi jelas di soal ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Kemudian di pilihan jawaban yang B, kognitivisme, kita akan bahas juga teori belajar kognitivisme. Menurut pandangan teori ini, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Sedangkan untuk konstruktivisme, aliran belajar konstruktivisme di sini adalah didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skemata. Teori belajar pada aliran humanisme yang D berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Ya, selanjutnya di soal nomor 2 tentang kompetensi pedagogik. Menurut Jean Piaget, anak SD berada dalam tahap A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, atau E. Praoperasional formal. Di sini kita ingat bahwasanya periode yang dikemukakan oleh Jean Piaget ada 4 tahap, yaitu sensori motor usia 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, ini untuk anak kelompok bermain dan TK, kemudian operasional konkret 7-11 atau 12 tahun, kemudian operasional formal 11-12 tahun ke atas. Jadi usia anak SD adalah sekitar 7-11 atau 12 tahun. Jadi anak SD berada pada tahap operasional operasional konkret ya. Jadi usianya 7-11 atau 12 tahun. Oleh karena itu dalam periode ini anak SD berpikirnya sudah dikatakan operasional. Periode ini disebut sebagai operasional konkret sebab berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Oleh karena itu dalam pembelajaran untuk anak SD diharapkan menggunakan media pembelajaran sehingga tidak terjadi miskonsepsi ya tentang materi yang dipelajari ya. Selanjutnya di soal nomor 3. Ini juga tetap di kompetensi pedagogik untuk guru kelas SD. Guru menyajikan gambar jeruk di papan tulis. Agar siswa memiliki gambaran dari objek seperti gambar di bawah ini, ada 3 jeruk ditambah 2 jeruk sehingga menjadi 5 jeruk. Menurut Brunner, contoh di atas merupakan termasuk tahap apa? Ikonik, enaktif, simbolik, formal, motorik. Kita perlu ingat bahwasanya teori Brunner hanya ada 3 di sini. Ikonik, enaktif, dan simbolik. Formal dan motorik nggak ada. Jadi kalau kita pilih tinggal A, B, C saja.
Tapi kita akan jelaskan satu persatu. N aktif di sini adalah siswa memanipulasi objek secara langsung. Di sini guru membawa benda konkretnya berupa 3 buah jeruk, kemudian menunjukkan lagi 2 buah jeruk. Kemudian siswa bersama guru bersama-sama menghitung buah jeruknya. 3 jeruk ditambah 2 jeruk, sehingga menjadi 5 jeruk. Itu adalah N aktif. Sedangkan ikonik di sini adalah guru menyajikan gambar jeruk di papan tulis. Seperti contoh, ini ada 3 gambar jeruk ditambah 2 gambar jeruk, sehingga menjadi 5 gambar jeruk. Itu adalah ikonik. Sedangkan simbolik di sini tahapnya sudah berbeda lagi. Guru menuliskan dalam simbol bilangan di papan tulis. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hanya ada inaktif, ikonik, dan simbolik. Di pertanyaan adalah guru membuat gambar. Berarti di sini tahapnya adalah tahap ikonik. Pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 4 di sini adalah kompetensi profesional. Kita akan bahas di sini soalnya yaitu tentang matematika. Keliling sebuah persegi panjang adalah 80 cm dengan lebar 40 cm kurangnya dari panjang. Luas persegi panjang adalah, pilihannya A sampai dengan E. Kalau kita tulis dulu yang diketahui apa di soal ini. Yang pertama yang diketahui adalah kelilingnya persegi panjang, yaitu sudah diketahui 80 cm. Kemudian yang kedua diketahui lebarnya. Lebarnya adalah 10 cm kurangnya dari panjang. Berarti menjadi seperti ini, panjang dikurangi 10 cm. Ini adalah lebarnya. Gini. Dari sini kita bisa lihat rumusnya. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Ya. Kelilingnya sudah diketahui 80 cm. 2 dikali panjangnya kita cari nanti, ditambah lebarnya kita ganti dengan P dikurangi 10. P dikurangi 10. Nah, gini, turun lagi 80-nya, atau bisa langsung ini 80-nya langsung kita bagi 2-nya, kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian kan. 80 dibagi 2 gitu saja. Menjadi 40 sama dengan P tambah P, 2P dikurangi 10. Nah, sehingga di sini 2P dikurangi 10 pindah ke ruas kiri menjadi penjumlahan. Berarti 40 ditambah 10 menjadi 50. 2P sama dengan 50. Sehingga P-nya adalah 50 dibagi 2. 25 cm. Panjangnya sudah kita temukan 25 cm. Sehingga lebarnya sudah ketemu juga ya. Panjangnya 25 dikurangi 10. Sehingga lebarnya adalah 15 cm. Panjang diketahui, lebar juga sudah ditemukan. Yang ditanyakan di sini adalah luasnya. Luas adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya 25 dikali lebarnya 15. 25 dikali 15. 375 cm pangkat 2. Selesai pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 5, perhatikan gambar besar sudut A. Ya, perhatikan gambar. Tanda tanya, tanda seru di sini ya. Besar sudut A adalah gitu ya. 50, 60, 70, 80, 85. Ingat di sini yang ditanyakan adalah sudut A ini. Yang di sudut A ini yang ditanyakan. Di sini sudah ada sudut DBC sudah diketahui 120, maka kita bisa tentukan sudut yang ini. Karena satu garis lurus di sini adalah 180, maka ini adalah 60. Karena di sini sudah ada 120. Sehingga ini garis ini 180 karena satu garis lurus ya kan. Kemudian kita perhatikan fokus ke persegi ke segitiganya. Ini ada 60, 50 dan sudut A. Kita ingat bahwasanya satu persegi, tiga sudut dalam satu persegi, kalau dijumlahkan itu hasilnya kan 180. Nah, di sini berarti tinggal sudut A ditambah dengan sudut D, yaitu 50, ditambah dengan sudut B di sini 60, hasilnya sama dengan 180, karena tiga sudut dalam satu segitiga itu kalau dijumlahkan 180 derajat, ya kan? Di sini menjadi A ditambah 50 tambah 60, 110. Sama dengan 180, sehingga A ya kita tinggal mengurangi 180 dikurangi dengan 110 sama dengan 73.
derajat. Selesai. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya di soal nomor 6, tetap dengan mata pelajaran matematika, kompetensi profesional bersama klub matematika ya. Lantai sebuah aula yang berukuran 30 meter dikali 60 meter akan ditutupi ubin dengan ukuran 30 cm kali 30 cm. Banyak ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai aula tersebut adalah, ya kita tinggal membagi saja. Lantai aulanya adalah berukuran 30 meter dikali dengan 60 meter. Nah ini kita bagi dengan ubinnya yaitu 30 cm dikali dengan 30 cm. Biar mudah kita buat satuannya menjadi cm keduanya. Maka 30 meter kita rubah ke cm berarti turun 2 dikali 100 berarti menjadi 3000 cm. 60 meter menjadi 6000 cm. Nah, ini dibagi 30 cm dikali 30 cm. Ingat di sini 30 bagi 31 berarti tinggal 100 ini. Ya kan? Dikali 60 dibagi dengan 32 berarti tinggal 200. 100 dikali dengan 200. Jawabannya adalah 20.000 ubin yang dibutuhkan ya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 7 ya, mata pelajaran IPA untuk latihan tes SKB guru kelas SD. Planet yang tersusun atas gas metana sehingga tampak berwarna biru adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus. Kita akan berikan penjelasan di sini dari Neptunus. Neptunus merupakan planet yang urutannya terakhir dari sistem tata surya kita. Ingat, Neptunus merupakan planet yang berwarna biru karena Neptunus tersusun atas gas metana. Neptunus mempunyai 8 buah satelit, di antaranya Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Jadi di soal nomor 7 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 8, planet yang berevolusi, ya, berevolusi berlawanan arah dari planet yang lain adalah A. Merkurius, B. Venus, C. Bumi, D. Mars. Berevolusi artinya mengelilingi matahari kan ya. Kita ingat Venus di sini arah revolusinya berbeda dengan planet-planet lainnya. Dari ke-8 planet, Venus yang berbeda. Venus bergerak berlawanan arah atau disebut dengan retrograde. Jika dilihat dari kutub utara, Bumi bergerak dari barat ke timur. Sebaliknya, Venus di sini bergerak dari timur ke barat. Dan sekali berotasi memerlukan waktu 243 hari di Bumi. Seandainya kita berada di Venus, seandainya di sini ya, kita akan melihat bahwasanya di Venus di sini matahari itu terbitnya di barat dan tenggelamnya di timur. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 9, planet yang indah karena mempunyai cincin dinamakan dengan planet A. Mars, B. Jupiter, C. Saturnus, D. Bumi. Ini mudah ya, planet cincin. Tapi kita jelaskan satu persatu dari planet Mars. Planet Mars sering kita sebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Punya 2 satelit besar yaitu Phobos dan Deimos. Sementara yang kedua Jupiter. Jupiter di sini terkenal sebagai planet yang terbesar pada tata surya kita. Ciri berikutnya, Jupiter memiliki satelit yang terbanyak pada tata surya kita. Kurang lebih sekitar 67 satelit. Sedangkan Saturnus di sini memiliki cincin yang indah ya, yang karena cincin ini terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jadi seakan-akan punya cincin. Sedangkan yang keempat bumi kita sudah tahu bahwasanya bumi di sini terdiri dari 70%-nya adalah air dan 30%-nya adalah daratan. Bumi berwarna biru kehijau-hijauan. Bumi punya 1 buah satelit alami yang bernama bulan. Jadi di soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Lanjut di soal nomor 10. Seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau hak menolak menjadi warga negara
jika negara tersebut menggunakan sistem A, stelsel pasif, B, stelsel aktif, C, apartheid, D, no partide, atau E, bipartide. Kita akan berikan penjelasan mengenai di sini yang ditanyakan di sini adalah hak repudiasi. Ada dua di sini, hak opsi dan hak repudiasi. Biar kita sebagai tempat belajar yang membagikan keduanya. Hak opsi di sini adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan dari suatu negara. Sedangkan hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan oleh suatu negara. Jadi hak opsi untuk memilih atau menerima, repudiasinya adalah hak untuk menolak. Oke. Berikutnya, kedua jenis hak tersebut berkaitan dengan sistem pasif dan sistem aktif. Oke. Hak opsi dan hak repudiasi merupakan hak untuk memilih satu di antara dua kewarganegaraan. Hanya saja yang satu bersifat positif, sedangkan yang lainnya bersifat negatif. Persetujuan pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda sebagai hasil dari konferensi meja bundar merupakan stelsel aktif dengan hak opsi maupun stelsel pasif dengan hak repudiasi. Jadi hak repudiasi di sini adalah stelsel pasif, sedangkan hak opsi merupakan stelsel aktif, seperti itu ya. 11 lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Komisi Yudisial, B. DPA, C. DPR, D. Mahkamah Agung, atau E. DPD. Lembaga negara yang dihapus setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung. DPA, kita ingat, adalah suatu lembaga negara di mana dibentuk untuk memberi masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Walaupun Dewan Pertimbangan Agung di sini sudah dibubarkan, tapi tugas pemberian masukan kepada Presiden masih dianggap penting dan perlu, sehingga tugas ini dipertahankan hingga saat ini. Namun, dalam bentuk staf khusus Presiden. Jadi di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya, ini kita berikan informasi tambahan bahwasanya sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang ada di Indonesia adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, dan MA. Tapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara meliputi MPR, DPR, Presiden, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, MA, Mahkamah Agung, KY, Komisi Yudisial, MK, Mahkamah Konstitusi, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini hanya sebagai info tambahan untuk teman-teman semuanya sebagai bahan belajar saja ya. Nomor 12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan TAP MPR adalah A. Di bawah Undang-Undang, B. Di atas Perda Kota, C. Di atas Undang-Undang, D. Di atas PP, atau E. Di bawah Perda Provinsi. Oke. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang. 4, Peraturan Pemerintah. 5, Peraturan Presiden. 6, Peraturan Daerah Provinsi. 7, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jadi, kedudukan TAP MPR di sini adalah di atas Undang-Undang. Jangan salah tafsir di bawah Undang-Undang. Di sini bukan UUD ya. Bukan UUD 1945, tapi hanya di bawah Undang-Undang. Berarti bukan yang A. Posisi TAP MPR adalah di atasnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu ya. Oke, di dalam undang-undang sebelumnya kita ingat bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun pada perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kembali memasukkan TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di urutan nomor 3 tadi ya, di urutan nomor 2 tadi ya, setelah UUD ya. Nomor 13, jargon revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah mengisyaratkan pentingnya melakukan perubahan pada sistem mental bangsa. Ini bahasa Indonesia ya. Tujuannya agar Indonesia tetap bertahan di tengah tuntutan zaman. Upaya dalam mencapai visi besar tersebut berada di pundak generasi muda.
Ada kalimat miring yang dicetak miring. Generasi yang akan menjadi penerima tongkat estafet pembangunan bangsa Indonesia. Kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut mempunyai makna A. Generasi muda menjadi penerus pembangunan bangsa. B. Pemerataan pembangunan harus segera dilakukan. C. Generasi muda tulang punggung ekonomi bangsa. D. Pembangunan bangsa harus dipimpin pemuda. Kata kunci dari ini di kalimat yang bercetak miring di sini adalah generasi yang akan menjadi penerima tongkat estafet. Oke, penerima tongkat estafet pembangunan artinya generasi muda itu sebagai generasi penerus pembangunan. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang A ya. Nomor 14. Fahma Waluya Rohmansyah, siswa SMP Negeri 2 Bandung. Dia membuat aplikasi game pemberantas korupsi untuk iPad. Di depan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Fahma mendemonstrasikan game buatannya. Fahma sudah membuat lebih kurang 40 game bersama adiknya. Uniknya, game KPK buatannya selalu diiringi musik angklung. Fahma pemenang game tingkat internasional. Keistimewaan tokoh pada biografi tersebut adalah A. Pemain game di depan KPK, B. Pembuat game dengan adiknya, C. Pemenang game internasional, D. Penemu musik angklung. Kita fokus di kalimat yang terakhir dari bacaan ini, yaitu Fahma pemenang game tingkat internasional. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Fahma Waluya Rohmansyah menjadi juara game tingkat internasional. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C di nomor 14. Selanjutnya di soal nomor 15. Bacalah teks berikut. Kalimat pertama, bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. 2. Bayam biasanya ditanam untuk dikonsumsi daunnya. 3. Tumbuhan ini berasal dari Amerika. 4. Nama lain dari bayam adalah Amaranthus sp. Kalimat utama teks tersebut terdapat pada kalimat nomor titik. Kita perhatikan di sini di kalimat pertama. Setelah kalimat pertama, bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. Di kalimat kedua, bayam biasanya ditanam. Artinya dijelaskan lagi di kalimat kedua. Di kalimat ketiga, tumbuhan ini. Nah, tumbuhan ini kan ya bayam. Berasal dari Amerika. Dijelaskan lagi di kalimat ketiga. Di kalimat yang keempat, nama lain bayam. Dijelaskan lagi tentang bayam. Jadi kalimat utama dalam teks ini adalah pada kalimat yang pertama, yaitu bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. Pilihan jawaban yang A. Oke, demikian latihan sederhana ya, tes SKB untuk formasi guru kelas SD. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, subscribe, kemudian silahkan dibagikan kepada semua teman-teman yang mungkin membutuhkan materi ini.